Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Dian Setiawati dengan NPM 0910 580319022, kelas C, semester 6, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenren Repang. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan materi yang terkait dengan pelayanan publik dalam pemerintahan. Pelayanan publik selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pelayanan publik ini menjadi semakin penting karena senantiasa berhubungan dengan khalayak ramai yang memiliki keanekaragaman, kepentingan, dan tujuan. Karena itu, institusi pelayanan publik dapat dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah. Jika pemerintah merupakan organisasi birokrasi dalam pelayanan publik, maka organisasi birokrasi pemerintahan merupakan organisasi terdepan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Pelayanan masyarakat menuntut setiap unsur di dalam lembaga tersebut untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pelayanan prima mengandung pengertian adalah salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan serta keinginan masyarakat. Sesuai dengan keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2004 yang berbunyi, hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Karena itu, instansi publik berkewajiban memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pelayanan publik dalam pemerintahan yang baik harus memenuhi kualitas yang harus dipenuhi. Pelayanan publik yang ada harus berfungsi untuk mengurangi atau bahkan bisa dibilang untuk menghilangkan kesenjangan peran antar organisasi pusat dengan organisasi-organisasi pelaksana yang ada di lapangan. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik, maka pemerintah menempatkan jumlah dan kualitas staf atau aparat yang ada harus sesuai dan memiliki pemahaman akan pelayanan publik yang baik, sehingga pelayanan publik dapat tepat sasaran dan pelayanan yang diberikan juga dapat mendekatkan birokrasi kepada masyarakat. Dalam pelayanan prima, kepuasan masyarakat menjadi tujuan utama. Kepuasan ini dapat terwujud jika pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Standar pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pemerintahan baku mutu pelayanan atau LAN RI 2004. Setiap organisasi atau instansi pasti mempunyai standar pelayanan yang bermuara pada prinsip pelayanan prima. Begitu pentingnya profesionalisasi pelayanan publik ini bagi setiap lini organisasi pemerintahan di Indonesia. Pemerintah melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan suatu kebijakan di nomor 81 tahun 1993 tentang pedoman tata laksana pelayanan umum yang perlu dipedomani oleh setiap birokrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan sebagai berikut. Setiap organisasi atau instansi pasti mempunyai standar pelayanan yang bermuara pada prinsip pelayanan prima. Pertama, kesederhanaan. Dalam arti bahwa prosedur dan tata cara pelayanan perlu ditetapkan dan dilaksanakan secara mudah, lancar, tepat, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan. Yang kedua, kejelasan dan kepastian. Dalam arti adanya kejelasan dan kepastian dalam hal prosedur dan tata cara pelayanan, persyaratan pelayanan baik teknis maupun administratif. Unit kerja pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan, rincian biaya atau tarif pelayanan dan tata cara pembayaran dan jangka waktu penyelesaian pelayanan. Yang ketiga, keamanan dalam arti adanya proses dan produk hasil pelayanan yang dapat memberikan keamanan, kenyamanan, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Yang keempat, keterbukaan dalam arti bahwa prosedur dan tata cara pelayanan
persyaratan unit kerja pejabat, penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian biaya atau tarif, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat agar mudah diketahui dan dipahami, baik diminta ataupun tidak diminta oleh masyarakat itu sendiri. Yang kelima, efisiensi. Dalam arti bahwa persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan, dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan. Yang keenam, ekonomis. Dalam arti bahwa pengenaan biaya atau tarif pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan nilai barang dan pelayanan jasa, kemampuan masyarakat untuk membayar, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 7. Keadilan dan pemerataan, yang dimaksud agar jangkauan pelayanan diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah ketepatan waktu. Dalam arti bahwa pelaksanaan pelayanan harus dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Inti pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh organisasi pemerintah adalah berkomunikasi secara baik dan benar dengan setiap masyarakat yang datang mau meminta pelayanan. Berkomunikasi yang baik ini merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam instansi pemerintah. Karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap proses penyelesaian pekerjaan dari seorang pegawai. Mengapa demikian? Karena setiap pegawai akan berusaha memahami, melayani, dan menghargai berbagai orang yang dijumpainya setiap hari. Sehingga hal tersebut akan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Melayani masyarakat dengan baik adalah merupakan tanggung jawab bagi semua instansi pemerintah. Dengan demikian, maka setiap pegawai dalam instansi pemerintah harus melayani masyarakat dan mempelajari cara meningkatkan keterampilan untuk melayani. Di dalam keterampilan melayani, termasuk pula di dalamnya adalah penguasaan terhadap pengetahuan jasa layanan yang diberikan. Karena hal ini akan menunjukkan kepada masyarakat bahwa pegawai dalam instansi pemerintah tersebut adalah seorang profesional di bidang manajemen pelayanan publik. Seorang profesional dalam dunia pelayanan publik seharusnya memenuhi 1, 2, 3. Seorang profesional dalam dunia pelayanan publik seharusnya menguasai kebutuhan masyarakat dan mengetahui cara memuaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga keluhan masyarakat terhadap pelayanan instansi pemerintah akan menghilang seiring dengan meningkatnya profesionalitas kerja pegawai dalam instansi pemerintah untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, seperti sebuah slogan yang sudah sangat terkenal. Manajemen pelayanan publik dalam pemerintahan. Pelayanan publik menjadi suatu tolak ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kualitas layanan publik yang diterima, karena kualitas layanan publik menjadi kepentingan banyak orang dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat dari semua kalangan. Keberhasilan dalam membangun kinerja pelayanan publik secara profesional, efektif, efisien, dan akuntabel akan meningkatkan citra positif pemerintah di mata warga masyarakat. Masyarakat sebagai pelanggan dari pelayanan publik memiliki kebutuhan dan harapan pada kinerja penyelenggara pelayanan publik yang profesional. Adapun pemerintah mempunyai tanggung jawab dan kewenangan dalam menentukan standar pelayanan minimal. Akan tetapi, pelayanan publik akan menjadi sorotan kinerja pemerintah sejak lama. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Untuk itu diperlukan perhatian semua pihak, mulai dari pemerintah sebagai pembuat regulasi, aparatur negara sebagai pelaksana, dan masyarakat sebagai pengawas jalannya pelayanan publik sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang. A. Konsep manajemen pelayanan. Pertama, pengertian
Ulang. A. Konsep manajemen pelayanan. Pertama, pengertian manajemen pelayanan. Manajemen merupakan seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya manusia atau SDM untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Sementara Gibson, Donnelly, dan Ivancevic mendefinisikan manajemen sebagai proses yang dilakukan oleh salah satu atau lebih individu yang mengordinasikan sebagai aktivitas lain untuk mencapai hasil yang tidak bisa dicapai apabila satu individu bertindak sendiri-sendiri. Yang kedua, Ivancevic, Lorenzi, Skinner, dan Crosby mendefinisikan pelayanan adalah produk yang tidak kasat mata atau tidak dapat diraba yang melibatkan usaha-usaha manusia yang menggunakan peralatan. Andrews menjelaskan bahwa pelayanan adalah aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata atau tidak dapat diraba yang terjadi akibat adanya interaksi antara konsumen dan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan memberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan. Dari pengertian di atas, manajemen pelayanan dapat diartikan sebagai proses penerapan ilmu dan seni untuk menyusun rencana, mengimplementasikan rencana, mengkoordinasikan dan menyelesaikan aktivitas-aktivitas pelayanan demi tercapainya tujuan pelayanan. 2. Arti pentingnya manajemen pelayanan. A. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemda dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1995 tentang perimbangan keuangan antara Pemda dan pemerintah pusat, semakin banyak aktivitas pelayanan yang harus ditangani oleh daerah sehingga aparat di daerah dituntut untuk dapat memahami dan mempraktikkan ilmu manajemen pelayanan. B. Meskipun kedua undang-undang tersebut direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tetap akan mengakibatkan interaksi aparat daerah dan masyarakat menjadi lebih intens, ditambah dengan semakin kuat tuntutan demokratis dan pengakuan akan hak asasi manusia melahirkan kuatnya tuntutan terhadap manajemen pelayanan yang berkualitas. C. Globalisasi dan berlakunya era perdagangan bebas mengakibatkan batas-batas antar negara menjadi kabur dan kompetisi menjadi sangat ketat. Hal ini menuntut kemampuan manajemen pelayanan yang sangat tinggi untuk dapat tetap eksis dan mampu bersaing. 3. Pelayanan umum, pelayanan publik, pelayanan pemerintah, dan pelayanan perizinan. Keempat istilah tersebut di Indonesia digunakan sebagai terjemahan dari public service, seperti yang dapat dilihat dalam dokumen-dokumen pemerintah yang digunakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Administrasi pemerintah disejajarkan atau dipakai secara silih berganti dan digunakan sebagai sinonim dari pelayanan perizinan, terjemahan dari administrative service. Adapun pelayanan umum lebih sesuai jika digunakan untuk menerjemahkan konsep public service yang dapat dipadankan dengan istilah pelayanan publik. Baik, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video ini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.